Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 11 tentang mengelola informasi dalam ceramah. Namun, yang akan menjadi garis besar dalam pembahasan kali ini, bagaimana kita mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Namun, sebelum kita gali lebih dalam apa yang akan kita bahas sekarang, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu contoh ceramah yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Dengarkan baik-baik, jangan sampai kalian kehilangan fokus ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi merekakan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biar kamu menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Nah, bagaimana? Agak merinding ya setelah kita mendengarkan pembacaan ceramahnya dari atau pidatonya dari Insinyur Soekarno. Nah, ini teks ini yang disebut sebagai ceramah ya. Mungkin ada pula yang mengatakannya sebagai teks pidato. Teks seperti itu dapat kita peroleh dalam berbagai kesempatan. Di sekolah mungkin saja ya, hampir setiap hari kita mendapatkannya baik dari guru, kepala sekolah, pembina OSIS dan pihak-pihak lainnya. Di lingkungan masyarakat pun sering kita mendapatkan ceramah. Dari teks semacam itu kita dapat memperoleh tambahan pengetahuan, informasi, dan wawasan. Begitu ya. Kemudian, setelah mendengarkan contoh yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikannya adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkannya biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi, seperti televisi, radio, dan media lainnya. Jadi, yang tadi ceramah itu disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu termasuk ke dalam pidato atau khotbah ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, nah di sini ada penjelasannya. Nah, selain itu ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Apakah sama? Apakah berbeda ya? Nah, untuk memahami kedua hal tersebut, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Pada poin pertama, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Ya, itu pengertian dari pidato. Kemudian khotbah adalah
pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah, dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, bagaimana? Dilihat dari pengertian pidato dan khotbah. Tentunya kalian sudah paham ya. Bisa membandingkan antara pidato itu pengertiannya untuk mengajak ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Nah, ini biasanya halnya ini bersifat umum kalau untuk pidato. Berbeda dengan khotbah. Itu biasanya hanya materi-materi keagamaan atau praktik beribadah ya dalam suatu agama. Begitu ya. Nah, jadi selain kita sudah paham pidato dan khotbah, alangkah lebih baiknya gitu kan. Nah, jadi informasi-informasi ini setelah tadi kalian dengarkan itu kan disampaikannya melalui beberapa media ya, baik itu media cetak maupun media elektronik. Kalau berupa cetak itu biasanya naskah teks pidato atau naskah khotbah ya. Kemudian kalau misalnya di dalam radio itu biasanya berupa suara-suara begitu kan ya. Jadi informasi-informasi yang disampaikan ini harus bersifat aktual ya, atau yang lagi hits sekarang ya, seperti itu. Nah, informasi-informasi ini ya dapat juga bersifat publisitas ya, ditujukan untuk umum atau publik. Nah, informasi dalam media massa umumnya bersifat aktual ya. Kemudian demikian pula yang disampaikan melalui ceramah, biasanya berkaitan dengan isu-isu terhangat. Nah, kita tentunya sekarang ini lagi isu-isu yang terhangat sekarang apa sih di bulan Oktober 2022 ya. Nah, ini isu terhangatnya ini soal masih seperti isu-isu yang kemarin tentang penembakan antar pihak polisi ya, oknum polisi ya, oknum polisi yang menembak anak buahnya sendiri. Tentu kalian juga sudah mengetahuinya, tapi kita tidak akan bahas materi yang itu ya. Nah, jadi jenis-jenis informasi yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Pada poin yang pertama, informasi ini berdasarkan fungsi. Kemudian yang kedua, informasi berdasarkan penyajian. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Nah, informasi berdasarkan fungsi ini yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi ya. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau khayalan. Nah, jadi informasi berdasarkan fungsi ini kita lihat dari dua jenis informasi. Yang pertama informasi edukatif yang mengajari pembaca, dan yang kedua adalah informasi yang bersifat fiksional atau khayalan atau sesuatu yang dibuat-buat. Ya. Kemudian untuk yang keduanya di sini informasi berdasarkan format penyajian itu berdasarkan bentuk penyajian informasinya ya. Di media massa dikenal sebagai bentuk penyajian yaitu dalam bentuk tulisan, kemudian foto, kemudian kartun ataupun karikatur. Nah, dalam bentuk tulisan dikenal sebagai bentuk berita, artikel, karangan khas atau feature, kemudian resensi, kolom, dan karya fiksi. Ya, nah itu informasi berdasarkan format penyajian. Kemudian yang ketiga, ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Kemudian yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, iptek, ekonomi, ya, sosial, begitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam informasi berdasarkan bidang kehidupan. Kemudian yang kelima,
informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama ada informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Kemudian yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Kemudian yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca. Kemudian yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Ya. Nah, kemudian di dalam teks ceramah juga itu kan kata-katanya itu disambung, kemudian digabung menjadi sebuah kalimat yang tersusun rapi secara sistematis, ya, dimana kalimat satu dengan kalimat yang dua digabung dan menjadikannya sebagai kalimat majemuk. Nah, khususnya yang akan kita bahas di sini tentang majemuk bertingkat. Nah, materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Nah, perhatikan cuplikan teks di samping. Nah, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap pengguna bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Nah, di sini ada kata yang ditebalkan yaitu yang, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Nah, adapun yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertingkat, ya, pengertian dari majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Jadi, di dalam kalimat majemuk bertingkat, salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, kemudian ada unsur lain sebagai anak kalimat, ya, atau sebagai kalimat penjelasnya. Kalimat majemuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Nah, kita bisa lihat contoh pada poin A. Ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nah, sehingga di sini memiliki makna dalam kalimat majemuk hubungan akibat, ya. Jadi ada sebab dan akibat, begitu ya. Kemudian yang bagian B-nya, penjelasan diberikan seminggu sekali sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan teratur. Nah, ini poin A dan poin B ini termasuk ke dalam kalimat majemuk hubungan akibat. Kemudian, pada poin 2, kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Contohnya, pada poin A, kejelasan Persib Bandung berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh pertahanan mereka. Nah, di sini ada kata yang ditulis tebal, yaitu dengan. Dengan ini termasuk ke dalam kalimat majemuk hubungan cara. Kemudian pada poin B, dengan cara menggendongnya, anak itu ia bawa ke rumah orang tuanya. Mengerti ya? Pada kalimat majemuk hubungan cara, di mana di dalam kalimat majemuk hubungan cara ini menggunakan kata penghubung dengan. Kemudian pada poin 3, kalimat majemuk hubungan sangkalan ditandai dengan atau ditandai oleh konjungsi seolah-olah, kemudian seakan-akan. Contohnya, keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada suatu apapun yang terjadi. Kemudian pada poin B, ia pun menghapus wajahnya, seakan mau melenyapkan pikirannya yang risau itu. Nah, itu untuk poin
B-nya, di mana poin A dan poin B ini termasuk ke dalam kalimat majemuk hubungan sangkalan. Dan pada poin A di sini menggunakan konjungsi seolah-olah, dan pada poin B menggunakan konjungsi seakan. Kemudian dilanjut pada poin 4. Kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan. Contohnya, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. Kemudian pada poin B-nya, para tamu sudah siap sedangkan kita belum siap. Nah begitu ya. Jadi pada kalimat majemuk hubungan sebab, pada hubungan kenyataan di sini menggunakan konjungsi padahal dan sedangkan. Pada poin kelima, kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya. Contohnya, tempat ini licin, makanya Anda terjatuh. Pada poin B, yang datang berwajah seram, makanya saya lari ketakutan. Itu termasuk ke dalam poin 5. Kemudian pada poin 6, kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai oleh penghubung bahwa, yaitu. Contohnya, berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Pada poin B, kebun ini telah dibersihkan ayah, yaitu dengan memangkas dan menebang belukari yang tumbuh di sekitarnya. Nah, di sini kata yang dicetak tebal bahwa dan yaitu termasuk ke dalam konjungsi atau kata hubung kalimat majemuk hubungan penjelasan. Kemudian pada poin 7, kalimat majemuk hubungan atributif ditandai oleh konjungsi yang. Jadi di sini menggunakan kalimat atau menggunakan kata penghubung yang. Sebagai contoh di bawah ini ya, hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Begitu ya. Nah, jadi dari ketujuh contoh kalimat majemuk ini tentu memiliki fungsi dan penggunaannya masing-masing. Dan tentunya apabila dilihat dari contohnya, kalian sudah membedakan konjungsi yang satu dengan konjungsi yang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika video yang ditayangkan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, terima kasih. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.